Dok, saya pasien diabetes sejak 2014 dan sekarang saya ada luka di kaki dan infeksi. Ini sudah 2 bulan. Selain infeksi, kedua kaki saya bengkak. Selain Selain infeksi, kedua kaki saya bengkak kalau ditekan kulitnya terbenam dan lama kembali. Dokter di rumah sakit bilang albumin saya rendah. Saya disuruh makan putih telur atau ikan gabus setiap hari. Masalahnya saya tidak suka putih telur dan ikan gabus. Adakah solusi lain? Adakah solusi lain, Dok, biar albumin saya bisa naik? Kalau suplemen ikan gabus itu bagus tidak, Dok? Oke, ada beberapa poin yang bisa kita bahas dari pertanyaan ini ya. Yang pertama, hubungan diabetes dan luka di kaki. Diabetes dapat mempengaruhi pembuluh darah dan saraf di kaki. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil, menyebabkan aliran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, luka di kaki menjadi sulit sembuh karena nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk penyembuhan tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian, kerusakan saraf atau neuropati diabetik juga bisa membuat kita tidak merasakan adanya luka kecil atau lecet di kaki. Luka yang tidak disadari dan tidak diobati bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Kemudian, infeksi pada luka. Adanya infeksi pada luka semakin memperlambat proses penyembuhan. Infeksi terjadi karena bakteri atau kuman masuk ke dalam luka dan berkembang biak. Ini menyebabkan peradangan, nyeri, dan keluarnya cairan dari luka. Infeksi yang tidak terkontrol dapat menyebar dan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Lalu, tentang pembengkakan kaki dan albumin rendah. Pembengkakan pada kedua kaki di mana kulitnya terbenam lama setelah ditekan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kadar albumin yang rendah, seperti yang disampaikan oleh dokter di rumah sakit. Albumin adalah jenis protein penting dalam darah yang berfungsi menjaga cairan di dalam pembuluh darah. Jika kadar albumin rendah, cairan bisa keluar dari pembuluh darah dan menumpuk di jaringan tubuh, menyebabkan pembengkakan atau edema. Selain itu, gangguan pada aliran darah akibat diabetes dan infeksi juga dapat berkontribusi pada pembengkakan kaki. Nah, pentingnya albumin dalam penyembuhan luka dan mengurangi pembengkakan. Albumin memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka karena protein merupakan bahan dasar untuk pembentukan jaringan baru. Kadar albumin yang cukup mempercepat perbaikan sel-sel yang rusak. Dengan meningkatnya kadar albumin, diharapkan cairan yang menumpuk di kaki juga bisa berkurang sehingga pembengkakan membaik. Tadi disebutkan kalau Bapak tidak suka makan putih telur dan ikan gabus. Jangan khawatir, ada banyak sumber protein lain yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kadar albumin. Yang pertama, sumber protein hewani, berupa daging tanpa lemak, contohnya ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak. Kemudian dari ikan, ikan juga bisa, ikan air tawar, ikan air laut, itu juga bisa menjadi sumber protein untuk meningkatkan kadar albumin di dalam darah ya. Ya bisa misalnya ikan lele, ikan nila, ikan salmon, ikan tuna, ya, ikan kakap, pokoknya jenis-jenis ikan. Yang kedua bisa juga dari sumber protein nabati. Sumber protein nabati bisa kita dapatkan dari kacang kedelai, kacang almond, kacang mete, kacang tanah, atau produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Perlu diketahui bahwa penting untuk mengkonsumsi berbagai jenis protein agar kebutuhan asam amino esensial terpenuhi. Jadi tidak harus satu sumber saja ya. Tidak harus sumber hewani saja atau sumber nabati saja. Sebaiknya digabungkan. Nah, sekarang bagaimana dengan suplemen ikan gabus? Mengenai suplemen ikan gabus, memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak ikan gabus dapat membantu meningkatkan kadar albumin dan mempercepat proses penyembuhan luka karena kandungan protein dan asam aminonya yang tinggi. Jika Bapak merasa lebih nyaman mengkonsumsi suplemen,
Ini bisa menjadi salah satu pilihan, namun penting untuk memilih suplemen yang terpercaya dan memiliki izin edar dari BPOM. Meskipun suplemen bisa membantu, tetap penting untuk mengutamakan asupan protein dari makanan sehari-hari yang alami dan seimbang. Ya, itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab.